warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta Diklat Program Sekolah Penggerak, sesi pertama tentang profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nunung Rahmawati sebagai moderator yang akan memandu Bapak Ibu selama 20 menit ke depan dalam pelatihan program Sekolah Penggerak sesi pertama. Yang terhormat, Ibu narasumber, Ibu Nina Herlina, serta yang kami hormati, Bapak Ibu peserta pelatihan program Sekolah Penggerak. Izinkanlah saya sebagai moderator membacakan acara-acara yang akan kita ikuti pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, yaitu penyampaian materi tentang sesi pertama, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ibu narasumber kita. Kepada yang terhormat Ibu Nina Herlina, kami persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nunung yang sudah membantu membuka kegiatan di kampus siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga tetap semangat. Hari ini di kelas hari pertama kita dalam program Sekolah Penggerak. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah terpilih menjadi sekolah penggerak. Ini adalah kepala sekolah yang hebat karena sudah terpilih dari sekian ribu orang. Saya izin share screen pada hari ini. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Screen saya? Belum. Baik. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ada Bu Nina. Baik. Oke. Pada siang hari ini kita akan membuat kesepakatan bersama ketika ada pemateri yang menyampaikan, maka mohon peserta untuk memute suara di mikrofonnya. Lalu nanti ketika ada yang bertanya, mungkin Bapak Ibu yang lain mohon mendengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pemaparan mengenai profil pelajar Pancasila yang pada kesempatan hari ini kita semua akan mendengarkan secara virtual. Mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sedikit pembahasan mengenai profil pelajar Pancasila. Ini memang salah satu ikon dari program Sekolah Penggerak, di mana profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu yang nantinya goal setting dari Sekolah Penggerak yang mencerminkan karakter-karakter peserta didik. Apa saja itu? Mari kita bahas secara bersama. Nah, profil pelajar Pancasila ini memang sudah sesuai pada visi misi Kemendikbud. Ini tertuang pada Permendikbud yang terbaru yaitu nomor 22 tahun 2020 mengenai rencana strategis Kemendikbud di tahun 2020 sampai 2024. Nah, visi misi ini tentu salah satunya adalah dengan lahirnya profil pelajar Pancasila yang kita sering dengar akhir-akhir ini. Lalu selanjutnya, profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang sepanjang hayat memiliki kompetensi global dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentu sepanjang hayat ini bukan berarti ketika peserta didik itu tuntas sekolah formal, maka kompetensi atau perilaku nilai-nilai Pancasila ini hilang. Justru sepanjang hayatnya nilai-nilai dan perilaku ini harus tetap tertanam
dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Tentu profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, dimensinya adalah yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, nah ini adalah contoh bagaimana keterkaitan antara keenam profil pelajar Pancasila atau karakter ini bersinergi sehingga nanti SDM unggul itu muncul dari keenam profil pelajar Pancasila ini selama sepanjang hayat. Tentu tidak hanya peserta didik, baik kepala sekolah, guru, pengawas, dan lain sebagainya yang keterkaitan juga sama, harus mencerminkan profil pelajar Pancasila tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita bahas satu persatu poin-poinnya yang sudah tadi saya sebutkan sesuai dengan diagram ini. Yang pertama, ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, tentu berakhlak mulia ini ada 5 poin di sini yang saya gambarkan. Yang pertama ada berakhlak beragama. Ini mungkin salah satu bagaimana kita memperingati Hari Besar Umat Beragama, baik dari kelima agama yang memang sudah ada masing-masing hari besarnya. Lalu yang kedua adalah akhlak pribadi, bagaimana sikap kita kepada diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Lalu ada akhlak kepada manusia, ini ada bakti sosial, ada saling menolong satu sama lain, dan lain-lain. Nah, akhlak kepada Allah ini beribadah sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing. Lalu ada akhlak bernegara. Ini akhlak bernegara ini mungkin di sekolah kita sering melakukan adanya upacara bendera atau hari besar lainnya seperti 17 Agustus dan hari besar lainnya. Ini dari gambaran bagaimana cara kita mengenai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu. Selanjutnya pada poin 2, ini adalah kebinekaan global. Nah, kebinekaan global ini tentu digambarkan bagaimana cara kita mengenal dan menghargai budaya satu sama lain. Yang kedua, kita juga harus memiliki komunikasi antar interkultural dan interaksi dengan sesama. Bagaimana kita menjalin komunikasi meskipun kita berbeda ras, berbeda agama, berbeda suku, bangsa, dan etnik lainnya. Tapi dengan adanya kebinekaan global, kita satu sama lain saling menghargai. Yang ketiga, yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaannya. Tentu dari 3 poin ini, semoga kita semua dapat saling menghargai satu sama lain dan tidak memandang dari etnis, budaya, kultur, bahasa, dan lain sebagainya. Ini tentu yang harus ditanamkan kepada peserta, terutama pada zaman milenial ini, jangan sampai kebinekaan global ini menjadi salah satu permasalahan yang mereka satu sama lain belum bisa menghargai. Tentu ini PR bagi kita semua. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah bernalar kritis. Tentu ini salah satu yang poin yang penting juga. Seluruh poin ini diharapkan bisa muncul di anak dan bisa diaplikasikan. Nah, bagaimana untuk cara bernalar kritis ini muncul? Yang pertama adalah membuat keputusan. Jadi, peserta didik ini dilatih bagaimana mereka belajar ketika mengambil suatu keputusan, berarti adanya rasa tanggung jawab pada diri. Yang kedua adalah menentukan benar tidaknya sebuah informasi. Nah, biasanya siswa yang sudah memiliki atau memahami ilmu pengetahuan, mereka tidak sembarangan ketika menentukan sesuatu itu benar atau tidak. Pastinya mereka sinergikan dengan informasi atau kevalidannya tersebut, sehingga penentuan benar tidaknya itu tidak sembarangan. Nah, pada poin ketiga, ini rasa ingin tahu yang tinggi diharapkan seluruh peserta didik juga dapat mengeksplor apa yang mereka belum tahu, sehingga menjadi tahu dan mengaplikasikannya, terutama pada ilmu pengetahuan yang baru saat ini. Tentu rasa ingin tahunya harus lebih tinggi lah.
Nah, selanjutnya pada poin keempat ini adalah ada sikap mandiri yang dimunculkan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama poinnya yaitu mengembangkan sikap ilmiah. Bagaimana sikap-sikap ilmiah ini supaya anak atau peserta didik dapat belajar untuk mandiri. Yang kedua adanya tugas terstruktur untuk individu dan kelompok. Tentu tugas terstruktur ini yang bisa melatih kemandirian peserta didik, baik tugas individu ataupun kelompok dengan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga yaitu komitmen diri untuk belajar. Nah, komitmen diri ini yang menjadikan dorongan dari diri sendiri bahwa kita tidak akan pernah puas terhadap ilmu yang sudah kita dapat. Sehingga kita harus menggali lagi informasi-informasi dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang keempat yaitu adanya evaluasi diri dalam kegiatan. Sehingga dalam evaluasi diri kita mengetahui apa yang harus diperbaiki pada diri kita terhadap suatu kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Lalu adanya refleksi diri terhadap suatu pembelajaran sehingga muncullah nanti sikap kemandirian pada peserta. Yang kelima, ini ada bergotong royong. Tentu gotong royong ini sangat erat sekali hubungannya dengan Pancasila. Nah, gotong royong ini merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia di mana kita memiliki sikap saling bekerja sama, saling peduli antar sesama. Lalu ketika ada saudara, tetangga yang kena musibah, itu sudah pasti inisiatif kita muncul untuk saling membantu. Contoh mungkin akhir-akhir ini karena kondisinya pandemi, biasanya ada saudara, tetangga yang terkena paparan corona atau COVID-19, tentu kita harus saling membantu terhadap kebutuhan pokoknya. Biasanya kepedulian itu selalu muncul dan berinisiatif. Tentu ini diharapkan muncul juga pada peserta didik ketika dia bisa mengaplikasikan di lingkungan. Kepekaan dirinya terhadap lingkungan dan bagaimana inisiatifnya untuk saling menolong antar sesama itu menjadi hal yang penting untuk profil pelajar Pancasila ini. Nah, yang keenam ini adalah kreatif. Tentu kreatif ini pada intinya adanya sebuah karya atau produk yang dihasilkan oleh peserta didik kita melalui tangan-tangan kreatif. Yang pertama adanya bermakna dan bermanfaat. Tentu segala sesuatu yang dihasilkan oleh peserta didik ini harus bermakna dan bermanfaat, baik itu penggunaannya maupun untuk fungsinya. Yang kedua adanya tindakan yang orisinal. Tentu tindakan ini dilaksanakan oleh peserta didik itu sendiri dalam menciptakan hal-hal karya yang baru. Yang ketiga adanya menghasilkan gagasan dan karya. Nah, tentu diharapkan dengan adanya gagasan dan karya-karya anak bangsa inilah yang nanti bangsa Indonesia semakin maju terutama dalam pendidikan dan karakter. Nah, kenapa profil Pancasila ini digaungkan kembali? Karena memang karakter ini memang pada saat ini kita ketahui bersama di era milenial bagaimana karakter-karakter anak bangsa mungkin butuh diaplikasikan lagi dalam kehidupan sehari-hari sehingga profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ini dapat kita semua laksanakan dengan baik, terutama ibu guru, bapak guru, dan kepala sekolah ini harus saling bersinergi dan memberikan role model yang baik dalam pelaksanaannya di sekolah, di lingkungan, dan di masyarakat. Mungkin itu pemaparan dari saya. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk sekolah masing-masing ke depannya dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bu Nunung selaku moderator. Baik. Terima kasih Bu Nina Herlina yang telah memaparkan begitu jelas tentang profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan dari narasumber kita. Untuk acara selanjutnya, yaitu kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu peserta pelatihan program sekolah penggerak sesi pertama. Jika ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, silakan raise hand. Oke, di situ ada Ibu Yeni Sihite. Silakan Ibu. Terima kasih kepada moderator Ibu Nunung dan narasumber. Saya
Nah, ada pertanyaan yang sangat mengganjal di hati saya. Yang diterangkan Ibu tadi, yang Ibu paparkan tadi oleh sama Ibu Nina, sudah sangat bagus, sudah sangat baik ya. Tentang profil pelajar Pancasila, yang dimana ada 6 ciri utamanya, yaitu beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernarsis, dan kreatif. Yang mengganjal di hati saya begini Bu Nina, kita kan terjun ke lapangan dan banyak sekali yang kita lihat, ya apalagi yang sekarang mereka mengerjakan tugas itu dibantu sekali sama orang tua, karena ini adalah PJJ daring ya, kita tidak tahu apakah dia mengerjakan sendiri atau tidak. Dari ke-6 itu ada kata-kata mandiri ya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap mandiri pada peserta didik kita dengan PJJ daring ini? Seperti guru memberikan tugas, tapi anak-anak itu selalu dibantu dan kadang-kadang orang tua itu yang mengerjakan tugasnya. Mungkin narasumber atau Ibu Nina bisa menjelaskan sikap mandiri untuk menumbuhkan kepada anak-anak kita. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Ibu Yeni Sihirte yang telah menyampaikan pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Bu Yeni itu adalah bagaimana cara menumbuhkan sikap mandiri pada peserta didik. Itu barangkali ya. Baiklah, langsung saja kepada Ibu narasumber kita untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Ibu Yeni Sihirte. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Yeni yang sudah memaparkan pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan dari Bu Yeni itu berdasarkan pengalamannya, terutama kondisi saat ini pembelajaran jarak jauh. Tentu hampir semua yang dialami Bu Yeni itu juga dialami oleh hampir seluruh sekolah tentunya. Bagaimana keterkaitan orang tua dan peserta didik dalam mengerjakan tugas. Tentu kembali lagi bahwa kemandirian ini muncul tidak bisa hanya di sekolah saja. Tentu tidak hanya mandiri, sikap-sikap lain pun tidak bisa hanya mengandalkan hanya dari sekolah saja. Tentu yang pernah kita dengar bersama dari Ki Hajar Dewantara bahwa tripusat pendidikan itu sangat penting dalam pembentukan karakter anak, yaitu adanya sekolah, lingkungan, dan keluarga. Namun untuk yang paling prioritas atau yang paling penting dalam penanaman kemandirian ini adalah adanya di keluarga. Nah, orang tuanya, ayah bundanya ini yang akan membentuk kepribadian anak menjadi mandiri. Mungkin dari saya salah satunya bisa dengan diberi tanggung jawab anak. Contoh anak kelas 1 itu sudah bisa diberi tanggung jawab untuk merapihkan benda miliknya. Lalu mulai dari pagi hari mereka bisa dilatih untuk merapihkan tempat tidurnya, apapun yang sudah digunakan oleh anak itu menjadi tanggung jawab untuk dirapihkan kembali. Itu salah satu kemandirian yang harus dicapai oleh anak. Lalu mungkin saja yang saya observasi di anak kelas 1 ini ada beberapa anak yang masih disuapi makannya. Tentu nilai-nilai kemandirian ini masih belum bisa optimal jika di rumahnya itu belum dilatih kemandirian. Atau mungkin masih menggunakan kancing seragam merah putih, itu kan banyak kancingnya. Atau anak-anak masih banyak yang dibantu dalam menggunakan bajunya. Itu juga hal kecil, tapi itu dapat memberikan efek yang besar di kemudian hari. Lalu bagaimana anak juga dilatih atau diberi kesempatan untuk memilih bajunya. Biasanya bundanya sudah menentukan anak itu pakai baju yang ini saja, sedangkan anaknya inginnya pakai warna yang lain. Nah, maka dari nilai mandiri ini kita juga beri kesempatan anak dari sejak dini untuk menentukan dia mau pakai baju yang mana. Kita persilahkan. Tapi jika bajunya memang kurang pas pada acara tertentu, tentu ayah bundanya dapat memberikan arahan yang baik. Misalnya anaknya ingin pakai baju tidur padahal kita acaranya mau acara formal. Maka kita berikan informasi bahwa hari ini kita mau ke acara ini.
Sehingga apakah cocok bajunya jika menggunakan baju tidur atau tidak. Sehingga anak juga dilatih untuk tadi bisa bersinergi dengan berpikir kreatif dan berpikir kritis. Mungkin kemandirian itu dari saya tadi sarannya bisa dimulai dari keluarga dulu, sehingga ketika anak sudah punya tanggung jawab sendiri, termasuk tadi yang Bu Yani sampaikan, tugas di rumah atau ketika PJJ ini, proyek dan tugasnya itu menjadi tanggung jawab pribadi, sehingga yang mengerjakan bukan orang tua, tapi siswa atau peserta didik itu sendiri. Karena sudah memahami bahwa itu adalah tanggung jawab pada diri. Itu mungkin jawaban, mudah-mudahan tidak puas, sehingga nanti bisa mencari informasi yang lain. Baik, sebenarnya jawaban dari Ibu narasumber kita. Bagaimana Ibu Yani Sihite? Ya, saya rasa cukup ya, sangat panjang jawaban dari Ibu Nina ya, sangat bagus ya. Untuk saat ini saya merasa cukup, mungkin lain kali kita sambung. Iya. Terima kasih Ibu Yani Sihite atas pertanyaannya. Semoga tidak puas hingga nanti Ibu Yani bisa mencari referensi lain lagi ya dan belajar bersama lagi. Betul. Baiklah, untuk acara selanjutnya sebelum masuk ke acara penutup, saya persilahkan kepada Ibu Nina Herlina sebagai narasumber untuk memberikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tentang profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Dari kesimpulan yang tadi saya paparkan, pada intinya 6 dimensi atau kunci utama dari profil pelajar Pancasila ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa kegiatan positif pada anak. Lalu dengan adanya Merdeka Belajar, kita beri kesempatan anak untuk menentukan, anak untuk banyak rasa ingin tahunya, sehingga ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini dapat dilaksanakan sesuai dengan hati yang bahagia juga pada anak-anak. Karena anak itu unik, jadi kita tidak bisa memaksakan anak harus A, B, atau C. Kita fasilitasi semua anak sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajarnya. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga pengalaman hari ini dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Ya. Terima kasih Bu Nina Herlina yang telah menyimpulkan hasil paparan materinya. Sekaligus ini kita memasuki acara penutup ya Bu Nina. Barangkali bisa saya simpulkan kembali bahwa setiap anak itu unik. Itulah yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara demi acara Diklat program sekolah penggerak sesi pertama telah selesai. Dan marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup acara ini, izinkanlah saya akan membacakan sebuah pantun. Beli ikan di rumah pacar, di bawahnya memakai jalan. Mari wujudkan Merdeka Belajar, agar menjadi pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.